Baik buat teman-teman sahabat-sahabatku yang ada dari Sabang sampai Merauke lah ya. Ini gini, saya mau mengevaluasi mengenai akar bajaka. Ini saya sudah membawa contoh dari bajaka Keralawit, bajaka tunggal ya, bajaka tunggal yang orang bilang bajaka tunggal. Karena bajaka itu menurut saya semua yang namanya bajaka itu tunggal. Akar bajaka itu ya memang tunggal gitu kan. Kalau menurut saya memang tunggal, dia lempeng gitu aja, paling belok-belok aja gitu. Terus berikutnya di sini saya akan mendemokan bajaka yang sudah kering ya. Saya sudah membawakan ini namanya bajaka tunggal, orang bilang bajaka tunggal, tapi kalau menurut saya ya bajaka Keralawit yang untuk pengobatan. Bajaka, ciri-ciri bajaka. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama buat teman-teman yang belum tahu seperti apa sih ciri-ciri bajaka. Nah, ciri-ciri bajaka itu seperti ini. Pertama, ini masih utuh ya, masih utuh. Ini juga sama, masih utuh. Kalau yang ini sudah saya belah. Saya taruh dulu. Saya menjelaskan yang masih utuh seperti ini. Nah, ciri-ciri yang paling mudah kita pahami adalah pertama di bagian lubuk hati ya, tengah sini, tengahnya sini ya. Di tengahnya itu rata-rata, bukan rata-rata, memang kotak bentuknya, bukan rata-rata, tapi memang seharusnya seperti ini. Ini namanya bajaka, dia kotak kayak wajik ya, atau segi empat, bisa seperti itu, sama aja segi empat ya. Ini yang sudah keringnya seperti ini kering. Berikutnya setelah kita melihat dari hatinya, sama ya, ini semuanya ada kotak, ini kotak. Setelah kita melihat dari bentuk hatinya, lubuk hati bentuknya kotak, berikutnya kita lihat dari sampingnya. Sampingnya ini berbentuk pori-pori. Bajaka ada pori-porinya. Ada pori-porinya ya. Ini. Pori-pori inilah tempat yang mengandung air. Jadi begitu kita potong, kalau masih basah, air akan mengalir lewat pori-pori ini. Curung mengucur. Deras dia. Kalau semakin besar, maka semakin banyak airnya. Itu bisa kita langsung minum. Luar biasa airnya, segar. Lebih, kalau menurut saya sih lebih nikmat daripada minuman mineral ya. Tuh ciri-ciri yang kedua, pori-pori. Yang ketiga adalah kulitnya. Kulit dari bajaka kalau masih basah, paling gampang, paling mudah kita kupas pakai tangan saja. Kita kletek begini, kletek itu mudah banget ya, mudah. Dan warna kulit arinya di dalam itu warnanya merah muda ya. Saya ulangin, kalau masih basah, kulitnya ini paling mudah kita kelupas, kita kletek pakai tangan, kletek gitu ya, sudah terkupas. Dan warna dari kulit arinya itu di dalam tuh warnanya merah muda kalau masih basah. Kalau sudah kering seperti ini jadinya, coklat-coklatan, karena merahnya udah hilang atau kalah dengan matahari karena kita jemur sampai kering. Jadi dia berubah warna menjadi kecoklat-coklatan seperti ini. Ya, begitu ya, paham ya, dari kulit. Oke, berikutnya kita perhatikan mata tunas. Kalau orang Kalimantan bilang adalah apa namanya? Bukunya satu tembak atau buku tembaknya kita perhatikan. Yang disebut dengan buku tembak itu adalah mata tunas. Kalau buat kita, bahasa kita mata tunasnya lah. Dia selalu searah seperti ini. Di sini ya. Di sini ada mata tunas, ya kan? Sini. Di sebelahnya juga harus ada mata tunas, sebelah sini. Ini dia. Oke, jelas ya? Di sini ada mata tunas, di sini juga ada mata tunas. Seperti ini, mata tunas. Jadi dia selalu berhadapan, searah, lurus, set gitu ya. Kayak apa namanya? Kayak orang kalau kena tembak, tembus,
tembus searah dia, itu namanya buku tembak. Kalau kita mata tunas searah seperti itu, semuanya sama. Yang ini juga sama, ada buku tembaknya atau mata tunas di sini. Nih, ini sama di sebelah sini. Ini dia, ya, dia searah. Oke, paham ya? Itu ciri-cirinya. Perlu kita perhatikan ciri-cirinya dulu sebelum kita membeli atau mengonsumsi, biar nggak salah. Karena banyak akar-akar bajakah, akar-akar yang seperti ini tuh yang hampir sama, banyak banget. Di hutan-hutan juga banyak. Ada di pinggir kali tuh ada tuh hampir sama, mirip. Dia bergelantung juga. Yang dipakai Tarsan bergelantungan, namanya tali Tarsan, akar Tarsan. Itu juga hampir sama, tapi bukan itu, ya. Itu akar Tarsan. Nanti salah ambil atau salah mengonsumsi bisa menjadi racun, ya. Karena yang hampir sama begini banyak jenisnya. Tali Tarsan itu yang di pinggir kali itu mirip dengan bajakah. Jadi hati-hati kalau kita nggak tahu bentuk dan ciri-cirinya, jangan coba-coba untuk mengonsumsi. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa sih ciri-cirinya. Kita perhatikan dari lubuk hatinya, dalamnya, terus bentuk pori-porinya, dari kulitnya, terus dari mata tunas atau buku tembaknya kita perhatikan, ya. Masih banyak lagi yang harus kita perhatikan supaya kita paham atau kita mengerti bajakah itu yang mana. Karena banyak banget, ada juga yang hampir mirip di warna merah. Di sini begitu kita potong, airnya ada. Cuma di pinggirnya ini dia mengeluarkan getah. Nah, hati-hati, itu beracun, ya. Beracun. Hati-hati. Kalau ini tidak ada getahnya, begitu kita potong, air yang mengalir, nggak ada getah yang keluar dari sini. Ini yang luar biasa. Inilah yang untuk obat. Oke, terus ini yang sudah saya belah. Bentuknya seperti ini. Ini yang sudah saya keringkan, sudah saya belah, ya. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Pori-porinya juga masih ada, nggak pernah hilang. Di sini ada pori-pori. Sebelahnya semuanya ada karena dia untuk mengandung air dalam sini. Set masuk ke dalam, ya kan? Begitu. Yang paling penting adalah ciri-cirinya yang perlu kita ketahui, dan di sini untuk bajakah kulitnya itu berlapis-lapis, kayaknya berpuluh-puluhan, berpuluh lapis kulitnya itu. Kita nggak bisa menghitung. Kalau kita mau menghitung, kita harus buat tim penghitung kulit bajakah berapa banyak. Oke, sekarang saya tunjukkan secara dekat. Di sini, ya, mungkin Anda bisa perhatikan di sini. Nah, tuh, ini lapisan kulitnya ini banyak banget. Bukan cuma satu lapis, dua lapis, tapi banyak banget. Bisa kita ambil, ini ada lagi dalamnya, banyak banget. Oke. Yang masih utuh mana ya? Yang lebih gampang. Nah, ini dia. Saya akan tunjukkan lagi yang lebih gampang buat teman-teman supaya teman-teman paham. Oke, saya dekatkan ke kamera ya. Kulitnya berlapis-lapis banyak. Nih ya. Tuh. Bukan cuma selapis, dua lapis, tiga lapis, 5 lapis, tapi lapisannya banyak banget. Inilah ciri-ciri bajakah. Bentuknya kotak di tengah ya, seperti tadi apa yang sudah saya jelaskan. Pori-pori tempat mengandung air. Kulitnya berlapis-lapis, banyak banget nih. Banyak banget. Kalau kita mau membuka, menghitung, kita harus buatkan tim untuk penghitung kulit bajakah seperti itu, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman, supaya teman-teman tuh tidak salah paham, supaya teman-teman tuh mengerti dan paham tentang ciri-ciri akar bajakah. Karena banyak sekali akar bajakah itu yang mirip banget tapi beda fungsinya. Ada yang pahit, ada yang beracun, ada tali Tarsan juga hampir mirip teman-teman. Jadi jangan salah paham, jangan salah memahami tentang bajakah. Kita perlu banyak belajar dengan orang-orang yang betul-betul mengerti atau paham tentang bajakah, pengobatan-pengobatan tradisional herbal, terutama daerah Kalimantan. Luar biasa ya.
Ya itu aja ya buat teman-teman, saya rasa sudah cukup paham ya tentang penjelasan ciri-ciri bajakah yang untuk obat. Itu ada bajakah kalalawi dan juga ada bajakah tampala. Tapi di tempat saya yang paling banyak digunakan, dikonsumsi adalah bajakah yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan ini ya. Saya sendiri juga di rumah juga mengonsumsi ini, keluarga saya semuanya alhamdulillah sehat semuanya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir masalah bajakah yang sudah pesan dari saya ya, yang sudah pesan dari kami dari Kalimantan. Kita barangnya seperti ini yang kita konsumsi asli ya. Keluarga saya, ibu saya, dan saya sendiri semuanya minum seperti ini tiap hari. Untuk pengobatan, untuk pencegahan bisa ya. Ya itu aja buat teman-teman. Salam sehat, salam herbal, dan salam sukses. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.